Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita dimudahkan kembali berkumpul di tempat ini yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita di hari ini, di siang hari ini akan dinilai seperti yang niat kita panjatkan ke Allah. Tapi jamaah yang Allah muliakan, mencintai Allah. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs ini masuk kita pada bab mencintai Allah. Berkait tentang ayat mencintai Allah di sini, ada satu muqaddimah ayat yang ditulis oleh ulama Ibn Rajab dalam kitab ini. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah thumma idza massakumud durra fa ilaihi taj'arun. Iya, ada ayat yang mengatakan bahwa wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang bikum, yang ada sama kalian, fa minallah. Harus kamu akui, langsung bilang ini dari Allah. Summa idza massakumud durra, begitu pula ketika nanti kalian ditimpa ad-durr, kemudaratan, fa ilaihi taj'arun, maka mohon pertolongannya sama Allah. Kenapa? Karena berontak keluar dari sebuah kesulitan dan kita mampu keluar itu nikmat. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Dan semua yang baik yang kalian inginkan adanya itu di sisi Allah. Suntuk ngadepin rutinitas harian, pengen bebas santai, tentu itu nikmat, betul? Maka tolong minta sama Allah. Jadi kalau lagi suntuk jangan karaoke, gitu loh. Kalau lagi suntuk jangan main catur, skakster, membuang waktu, zikir, sholat. Atau kita memahami ayat-ayat kauniyah. Ayo muflen, ayo pindah ke beberapa tempat untuk refresh. Tapi jangan cuma sibuk sama selfie, belakangnya gunung, belakangnya laut, gitu, bukan. Lebih kepada tadabbur ayat-ayat kauniyah. Ini ayat yang tercipta la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Boleh, bukan tidak. Makanya Allah kabarkan begitu di awal. Bahasa ini ulama mencatat bahwa kalau kita pengen menggunakan kalimat mencintai Allah, tolong berikan sabab cintamu kepadanya. Karena Islam agamanya nggak kenal cinta buta. Pokoknya nama cinta sama Allah ya bagus. Kenapa mesti cinta? Ya nggak tahu, penting cinta aja. Ya nggak bisa dong. Coba Al-Fatihah yang kamu baca di ayat yang kedua setelah Bismillah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahmid dikedepankan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya apa? Pujian lillah, milik Allah. Kenapa Allah dipuji?
kita kedepankan. Boleh kita cinta walaupun tidak paham betul, cuma perdalam bahwa cintamu datang kepada Allah karena apa? Rabbil alamin. Karena Allah lah pencipta alam ini, dan kita merupakan bagian rantai kehidupan di alam ini. Ya, apapun kondisi kita cuma rantai kehidupan. Sabab kita ada jadi kenal sama orang. Laki perempuan kenal jadi nikah. Sabab nikah berhubungan punya anak. Sabab punya anak pegel. Betul? Dan lainnya. Allah uji kita, dibikin kesel, dibikin senang, tuh semua ujian. Makanya kalau dibilang ujian tuh cuma pegal doang, enggak. Senang juga ujian. Karena kan sudah sering ditekankan, hidup ini bukan masalah gagal atau sukses. Hidup ini bukan masalah sakit atau sembuh. Hidup ini lebih kepada bagaimana kita bersyukur atau bersabar. Ya usahain aja udah. Apapun yang terjadi nanti, la haula wala quwata illa. Tapi kita harus optimis, seperti kita optimis melihat negeri ini, melihat anak bangsa, kajian sunnah di mana-mana, anak muda belajar di mana-mana, ibu-ibu pagi, siang, sore, bapak di kantor-kantor. 5 tahun ke depan Indonesia bakal jaya, kita lihat nanti. Catat nih, saya ngomong di tanggal berapa nih. 5 tahun ke depan lihat, Indonesia ini bakal mulia. Kenapa? Generasi penggantinya dekat sama sunnah. Makanya musuh-musuh Islam ini nggak akan rela bangsa ini dekat dengan sunnah. Habis sunnah difitnah, habisnya. Karena mereka tahu konsekuensinya buruk, akan bangkit generasi-generasi mulia. Saya kemarin di Madinah, saya bilang begitu. Anak-anak Madinah itu turis pada datang berebut sholat, azan lari semua ke masjid. Ini malah anak-anak mudanya nih pakai jambul, pakai pet, muter-muter rokok. Ya Allah. Ini kalau begini semua generasi di sini nih 5 tahun ke depan mau gimana di Madinah, betul? Karena kan yang tua bakal diganti, yang muda bakal naik. Sekarang kalau kita ngeliat generasinya jelas, masya Allah, ngukurnya seperti itu. Buat bangsa ini juga sama, buat rumah tangga kita juga sama. Kita nggak tahu 10 tahun ke depan siapa yang bakal mendampingi hidup kita. Istri kita, suami kita, wallahi, ya, dia bakal mendampingi kita. Kira-kira dia pensiun tinggal di rumah bersama orang yang berilmu atau tidak, mulai dipikirkan. Sekarang dia nggak berilmu, galak, tapi enak, berangkat pagi pulang sore. Oh, dia pergi juga deh, gitu ya. Sore paling pegal. Besok dia pensiun, serumah sama orang nggak berilmu, kebayang nggak tuh? Mendingan beli rumah samping apotik dah kalau begitu ya. Kalau kita nggak persiapkan sejak sekarang, siapa sahabat kita dia akan datang, ruwet urusannya. Sebut nikmat Allah. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan kita cuma rantai kehidupan. Ya, mencintai Allah dengan sebab. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, seandainya kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu ya Muhammad. Berarti penting kita belajar sirah. Ini kajian-kajian sirah harus digalakkan nih. Kalau yang dekat Bogor, saya sudah bikin rutin di yayasan kami itu setiap malam Selasa itu ya. Kita bikin satu taman kajian di mana bisa sambil ngopi santai, ada live kajiannya, ya ada stand up kajian di situ, stand up dakwah. Nanti juga ada olahraga semua kayak taman gitu. Kita bikin kayak gitu insya Allah. Ada kajian sirah tiap malam Rebo, ada kursus bahasa Arab gratis. Silakan 3 bulan bisa insya Allah kalau mau, fadl ya. Jadi betul-betul memang dibudayakanlah kebaikan-kebaikan supaya orang terbiasa berbuat baik. Ini semua nikmat. Allah yang bilang di An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Idza massakumud darr fa ilaihi taj'arun." Semua nikmat yang ada pada diri kalian dari Allah. Sehingga nanti kalau nikmat yang sedang kau nikmati mengalami perubahan karena ujian yang Allah ujikan, minta tolongnya sama Allah, jangan sama yang lain. Ya. Kalau minta tolong sama dokter sakit boleh gak Ustaz? Boleh.
Tapi ya wasilah. Tetap pada akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, melalui dokter ini saya disembuhkan. Minum obatnya juga pakai baca bismillahirrahmanirrahim sambil baca doa, Allahumma adhihi bil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru illa saqam. Minum obatnya, sembuh, alhamdulillahirabbil alamin. Ya bukan untung dokter dia, bukan itu. Bu, untung obatnya ini, kalau enggak mau mati saya. Belum tentu. Ini yang perlu dipahami. Sebut nama Allah sebagai bukti syukur kita sama Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Dulu pernah ada manusia seperti ini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nas, ada sebagian manusia, enggak semua. Wa minan nas, umum manusia, tapi belum tentu beriman, belum tentu Islam, atau mungkin memang belum tentu kafir. Pokoknya namanya manusia aja. Wa minan nas, ada sebagian manusia, mayattakhidhu min dunillahi andadan, mengambil tuhan-tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tuhan-tuhan tersebut seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sementara orang yang beriman pasti lebih mencintai Allah ketimbang yang lainnya. Jadi ada orang nanti yang menuhankan sesuatu sama dengan menuhankan Allah. Bahkan kadang Allah lebih kecil. Kayak patuh sama aturan main kantor, wajib, itu akad, komitmen, betul? Masuk jam 8, pulang jam 4, tolong itu akad, jangan dirubah. Tapi kita punya akad juga sama Allah. Alastu birabbikum qalu bala sa'idna. Di alam ruh kita berjanji. Allah berkata, Allah bertanya sama manusia, bukankah aku Rabb kalian? Kita menjawab apa? Bala syahidna, kami bersaksi. Maka tolong, ketika kamu lakukan kewajiban dunia, kewajiban akhirat jangan sampai tinggal. Ini kayak gini nih, kita masuk pagi pulang sore, tapi tolong sholat jangan diulur. Karena ajan udah bilang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita sukses. Jadi jangan sampai kerja kita nggak sholat, jangan. Dunia dijagain, sholat diberantakin, rugi. Gara-gara urusan perut dan syahwat, tanya sama ahli fosil yang pakar mengenai anatomi badan orang yang sudah mati. Wallahi, yang pertama kali busuk di badan kita ketika jadi mayit, perut dan kemaluan. Ini yang gara-gara perut berantem adik kakak, putus hubungan saudara, anak sama orang tua nggak tegor-tegoran, sahabat nggak tegur sapa, Allahu Akbar, korupsi dikerjain urusan perut dan kemaluan, syahwat. Padahal ini yang pertama kali hancur nantinya. Masya Allah. Ya, Allah sudah katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada sebagian manusia mengambil tuhan-tuhan lain selain Allah yang sifatnya tandingan. Padahal kalau orang Islam ukurannya sholat dulu. Yang pantas buat sholat ini baju dipakai, pantas buat kerja, ukurannya itu. Karena yang pantas buat kerja belum tentu pantas buat sholat. Jadi kalau kita memang harus pakai seragam, ukurannya pantas gak buat sholat? Pantas pakai. Ya, karena kadang-kadang baju suka ada ornamen, gambar, batik kan suka pakai. Hari apa tuh kalau batik? Ya, itu pakai batik. Silahkan, tapi jangan sampai ada gambar-gambar yang Allah marah, makhluk hidup. Ya ada burung merak terbang, ayam berantem, betulnya atau apalah. Silakan, motifnya boleh ya, buntut merak yang indah, kepalanya nggak usah, kan gitu ya. Atau makhluk-makhluk hidup jangan, bebas, ukurannya sholat. Baju tulisan-tulisan boleh tak? Boleh, asal di depan, jangan di belakang. Karena kalau di belakang jadi imam, orang baca semua. Tadi ada yang nanya, Tat, kalau nulis hadis di baju boleh gak? Terjemahannya gak apa-apa. Karena kalau kata-kata itu kalau ada kalimat Allah masuk WC dicuci aib, nah itu adab namanya ya. Boleh, tapi di depan, jangan di belakang, nanti orang baca.
Ya gara-gara kita bukan baca Al-Fatihah, baca pengumuman lagi di belakangnya. Ini penting nih, ya perlu diluruskan nih. Ya, ada sebagian manusia yang mengambil Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Azan sudah. Khalas ya. Tapi kita juga nanti pada azan zuhur insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sidang majlis salat zuhur yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Bab mencintai Allah ini dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 165. Allah sudah kabarkan bahwa sejak dahulu kala ketika kita belum hidup sudah Allah takdirkan bahwa dunia ini kelak ada manusia yang nanti membuat tandingan-tandingan selain Allah. Aneh, lucu aja. Ya, karena apa? Karena kurang muhasabah, kurang belajar. Seakan-akan dunia ini membuat dia terkecoh. Ya, banyak orang beranggapan bahwa hidup ini selamanya. Padahal kalau dia mau belajar dalam sejarah kehidupan, ini umat Muhammad umat yang termuda umurnya dan paling pendek. Ya, ini antara sitin wa sab'in, antara 60-70. Cuma dunia membuat dia lupa bahwa hidup ini ada akhirnya. Dunia yang dia cari seakan-akan panjang umur dia. Lupa bahwa yang namanya hidup ini didatangi oleh kematian. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Siapapun, apapun yang hidup akan datang masanya, di mana likulli syai'in ajal. Semua berbatas dengan waktu. Makanya kalau orang yang betul-betul berilmu, fisik ini dia muhasabahkan. Dulu kaki dia ini bisa melompat, tinggi pun tak pegel lutut. Sekarang Masya Allah, lompat dikit aja berbunyi krek krek, betul ya. Berarti kaki sehat ini ada waktunya. Tangan, badan, mata, telinga, semua ada masanya. Kita suruh sebut nikmat Allah. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah sebut. Tujuannya apa? Karena kalau kau sebut nikmat Allah tidak terhitung. Ketika kau tak mampu menghitung nikmat Allah, saat itulah imanmu bertambah. Sebut hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Makanya kalau orang-orang dulu ya, saya kalau perhatiin orang tua dulu di rumahnya suka ada kaligrafi bacaan hadza min fadli rabbi. Ya, artinya ini semua dari keutamaan Allah. Ucapan dari Sulaiman tuh di An-Naml itu ya. Hadza min fadli rabbi. Semua yang kumiliki ini adalah dari Allah. Dan sifatnya pinjaman. Nah kalau sudah tahu begitu, yang lain itu nggak ada apa-apanya. Ini kan aneh. Orang tahu bahwa dia dicipta sama Allah, dicukupi rezekinya sama Allah. Tapi kalau usaha ke dukun mulu. Tentar-tentar nanya sama paranormal. Ini tahun depan kira-kira keberuntungan saya gimana? Allahu Akbar. Sayang ya, rugi orang yang kayak begini. Dia nggak tahu hak-hak Allah itu. Surat Al-Maidah ayat 54 ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Ini ayat, ini kalamullah. Makanya jangan pernah bilang Quran itu makhluk. Quran itu kalamullah, wahyu Allah. Allah pernah berwahyu atau berkata, ya ayuhan nas, kata Allah, hai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai manusia yang beriman. Allah panggil semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yartadda minkum an dinihi. Irtadda ragu, murtad orangnya. Irtada predikatnya, subjeknya murtad.
Orang yang murtad, mayartadda minkum, dalam tanda kurung, artinya yang ragu-ragu. Loh kok bisa ragu dengan Allah, Ustaz? Karena memang hidupnya nggak kenal Allah. Rugi. Ini orang nggak kenal Allah, rugi. Lawang nggak kenal saja Allah kasih nikmat. Ya, lihat Allah Rahmannya Allah itu. Allah turunkan hujan. Hatta koruptor bilang, aduh adem ya, alhamdulillah. Begitu. Padahal dia korupsi. Hatta pelaku maksiat pun nyaman dengan turunnya hujan. Dan banyak rahmat yang Allah turunkan ini, orang yang berbuat dosa pun merasakan nikmatnya. Lihat rahmannya Allah. Maka mayartadda minkum andini, barang siapa di antara kalian irtadda minkum andini, ragu-ragu dengan agamanya, ragu dengan Islam, nggak yakin sama Islam, apalagi sampai murtad, aneh. Islam murtad, aneh. Udah pasti memang sebelumnya nggak jelas agamanya. Karena kalau orang Islamnya jelas agamanya, jangan kata dia Islam yang lahir dalam keadaan Islam. Orang kafir saja, kalau mau ilmiah, semua masuk Islam. Kalau mau ilmiah ya, mana ada di agama mereka laler hinggap di air masuk celupin semuanya. Ya cuma di Islam doang, setelah diteliti benar. Mana ada di agama kafir dijelaskan tentang masalah janggut. Yang orang Islam pada takut berjenggot. Sekarang baru tahu, hatta orang kafir banyak masuk Islam. Kenapa? Setelah tahu lelaki yang berjanggut jauh dari yang namanya penyakit kanker. Oh, gitu ya. Yang kita benci gitu loh. Islam giring kita supaya tahu. Ya, habis ustadznya bilang kalau panjang kayak tusuk sate, begitu bilangnya. Ini kan muskilah, sangat disayangkan sekali. Lupa bahwa yang namanya syariat itu dari Allah. Udah, tugas kita cuma sami'na wa ta'na. Ya antum rapihin deh, tetap enak dilihat gimana caranya gitu. Jangan terus kok udah nyunah jadi nggak bagus. Enggak. Dulu sahabat bilang, Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Dulu. Berarti kan sahabat fashionable. Dandanannya maksimal, betul? Jangan diidentikan Islam tuh dekil, kumel, nggak sikat gigi, kalau senyum kuning gitu ya, astagfirullahaladzim. Nggak gitu ya. Itu takutnya pemahaman-pemahaman yang salah. Islam itu agama yang sempurna, yang sifatnya rahmatan lil. Ya, nah buat teman-teman yang suka reading, nanti September tuh kita ada reading Eropa tuh ke tempat-tempat apa sejarah Islam, supaya lihat tuh Islam nyampe kemana saja semua orang seneng. Kalau besok tanggal 19 sampai tanggal 29 Mekah Madinah insyaallah, bantu doa mudah-mudahan digampangkan insyaallah ya. Tapi biar lihat sejarah Islam tuh rahmatan lil alamin. Masuk ke negeri mana saja sampai ke Eropa, orang Eropa jadi pinter gara-gara Islam. Bule nggak ada yang pinter masak. Orang laki ngayal pengen nikah sama bule, lapar. Islam sampai baru pada pinter. Dulu dandanan mereka aneh, ya nggak menutup diri. Islam sampai perempuan punya malu, laki-laki punya malu. Ada lihat modernitas tingkat tinggi ketika baju itu syar'i. Islam rahmatan lil alamin. Cuma sekarang dibikin fobia Islam. Seakan-akan Islam tuh mau bunuh diri, Islam tuh kejam, Islam tuh ekstrim, sehingga dibikin takut. Ya ketika Islam datang yang terkecoh ini orang-orang yang non muslim. Takut kalau bangsa ini bangkit. Ya ada saja fitnah di antara ustaz-ustaz sunnah. Astagfirullahaladzim. Ya bagaimana caranya supaya rakyat nggak dekat sama Islam. Mayartadda minkum andini, kata Allah. Hei kalian. Kalian yang ragu sama agama kalian. Islam yang dimaksud. Ya Allah sudah katakan. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan musnahkan kalian semua. Kenapa? Musnahnya satu bangsa karena hancurnya Islam di tengah-tengah mereka. Allah yang bilang, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Kalau kalian sudah musnah karena jauh dari yang namanya Islam, Allah akan musnahkan kalian. Allah akan datangkan lagi satu kaum yang Allah cinta sama dia, dia pun cinta sama Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, lembut sama orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin,
A'izzati alal kafirin di sini lebih kepada tegas sama orang kafir. Sama orang kafir tegas. Oh maaf ya, agama saya nggak memerintahkan. Oh maaf, saya nggak bisa mengiyakan hari raya kalian. Cuma kalau kalian butuh bantuan, bilang saya bantu kalian. Islam ajarkan bagaimana cara bersahabat, bagaimana cara bertetangga. Kita muamalah boleh, bisnis sama orang kafir boleh. Tapi kan uangnya nggak jelas, urusan dia. Yang penting sistem kerjanya. Asal kerjanya nggak konvensional, halal. Antum join sama orang kafir, bikin usaha halal. Masya Allah, Nabi jual beli sama orang Maroko, sama orang-orang Parsi. Beli karpet, beli pedang sama mereka orang-orang kafir. Nabi adakan, dipertontonkan dagang yang syar'i, mereka masuk Islam. Ya, itu di Mina, itu yang bikin stasiun kereta itu semua orang-orang Tionghoa yang non-muslim tadinya. Hingga 100.000 mereka masuk Islam semuanya. Kenapa? Ulamanya kuat, mendidik turis untuk bisa paham Islam. Kalau kita kan takut orang kafir masuk kemari kan, waduh kacau nih, begitu ya. Kalau orang Islam nggak takut, fadol. Ya, kita punya izzah, kita punya harga diri. Ya, mana mau orang Islam dikelola uangnya dengan cara konvensional, di sana nggak ada. Di kitanya ini kita nggak punya izzah. Tanah-tanah kita, pohon-pohon kita, tambang milik kita dikelola secara konvensional sama orang kafir. Kitanya yang bodoh. Kita hanya yang bodoh akhirnya. Ya kita lupa ada hukum sebab akibat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Lupa kita punya orang tua, punya para pahlawan, punya pendahulu-pendahulu yang imannya bagus-bagus, berkah datang. Tinggal kita ngerasain orang tua kita nggak sekolah. Sendal juga sendal jepit, pakai sarung setengah betis, bajunya pun baju kumel dengan kopiah yang kumel, ninggalin tanah selebar jagat. Anaknya ganteng, keren, wangi, masya Allah, mobil mewah, sepatu nongol dari celana dia, datang ke notaris jual tanah, itu hilang keberkahan. Nah, penyebab keberkahan itu jangan dihilangkan. Allah akan datangkan sekelompok kaum yang Allah cinta sama mereka, mereka pun cinta sama Allah. Azillatin alal mu'minin, lembut sama orang beriman. Sama-sama orang beriman lembut. Dipertontonkan, udahlah. Kalau orang beriman yang zolimin kita, udah jangan gampang emosi lah. Ya kalau emosi sama emosi memang pengennya dunia begini. Islam sama Islam ini berantem. Dan itu doa Nabi yang gak diijabah sama Allah. Nabi pernah berdoa 3 kali sama Allah. Doa yang pertama, minta umatnya nggak mati dalam keadaan kelaparan, diijabah sama Allah. Nggak ada orang yang Islamnya bagus kelaparan, nggak ada. Yang kedua, Allah minta umatnya ini dengan Islamnya tidak terkena bencana alam. Nah, kalau ada orang Islam kena bencana alam, ulama langsung menyimpulkan pasti ada kezaliman di tempat tersebut. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, demi Allah, Nabi minta supaya umatnya ini dengan agamanya tidak saling ribut. Itu nggak diijabah sama Allah. Saya beberapa lihat, saya ke Malaysia kemarin, saya coba reading di Malaysia, Allahu Akbar. Itu di beberapa tempat kesyirikan ya, di beberapa tempat di gunung-gunung itu apa dibikin tempat-tempat penyembahan patung oleh orang-orang Tionghoa. Allahu Akbar. Di negeri kita nggak bakal bisa begitu. Makanya di beberapa negara lain juga sama. Ini di Indonesia ngelihat anak mudanya kajian sunnah betul-betul belajar maksimal. Oh, kita akan lihat negeri ini akan mulia, melebihi kemuliaan negara-negara lain insya Allah. Kenapa? Karena kemuliaan para masyarakatnya ini dipertahankan nih. Karena kebaikan datang dengan cara yang baik. Allah janji, a'izzatin alal kafirin, tegas sama orang kafir. Maaf, boleh kerjasama sistemnya Islami. Kami orang Islam yakin kalau cara yang haram nggak mendatangkan kebaikan. Nah, makanya nanti akan datang kita kalau milih pemimpin yang mau mendengar perkataan ulama itu penting sekali. Kalau cari yang sempurna nggak ada manusia pemimpin yang sempurna. Cari yang mau dengar omongan ulama, sehingga dia berkeyakinan bahwa sistem riba dalam kenegaraan ini nggak menjanjikan kemuliaan buat negeri ini. Ini malah bahagia dengan pinjaman orang-orang kafir, kemudian berharap dengan pinjaman konvensional ini negeri ini akan bangkit. Udah bohong dah. Tidak ada yang namanya haram mendatangkan kebaikan. Kalau kalian yakin dengan keburukan datang kebaikan, hapus tuh ayat yang Allah firmankan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik?
Lah kita pengen baik caranya haram, mana bisa? Pengen baik datangnya ya dengan cara yang baik. Semua yang baik Allah akan muliakan insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan saya yakin sekali, apalagi di dunia tambang ya. Sebelum kembali ke Pertamina kemarin sempat kita muter di Mahakam dan seputarnya. Ini sudah sampai dakwah sunnah. Dan teman-teman di offshore ini Masya Allah, kajian sunnah juga sudah masuk. Makanya insya Allah mudah-mudahan makin baik ke depannya insya Allah ya. Kita bantu doa, doakan negeri ini, doakan bangsa ini, doakan pemimpin-pemimpin kita. Minta sama Allah yang terbaik buat negeri ini. Sudah buang khilaf di antara kita, khilaf sudah dibukukan. Saatnya kita bergandeng tangan menegakkan tauhid di negeri ini supaya sampai kemuliaan buat bangsa ini insya Allah. Tayyib, Allah sudah mengatakan begitu. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata la'im. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata la'im, mereka enggak pernah takut dengan orang yang mencela. Orang Islam tuh tegas. Jangan enak enggak enak. Ya jangan gengsi, lagi duduk di bis ada orang tua, foto silakan Bu, silakan Bu. Ngalah, itu Islam. Ketemu sama orang Islam di jalan, walaupun mungkin kita nggak terlalu kenal, jangan pakai malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah. Kita lewat depan gang, mau pulang ke rumah, ada orang nongkrong, pada ngeliatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung loh. Jangan enak nggak enak. Absus salam bainana wa bainakum. Tebarkan salam di antara kita. Apalagi sama orang sekantor. Ya. Jangan sampai kita nggak saling mengucap salam. Ini salam ini doa. Ya, Allah akan muliakan dengan kemuliaan yang sangat insya Allah. Masya Allah. Taib. Ketika dijelaskan tentang cinta, secara umum Nabi mengatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba gemar melakukan yang sunnah, menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Allah bilang, hatta uhibbahu. Makin sempurna sunnah yang dia lakukan, makin mudah mendatangkan cintaku, kata Allah. Hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Law kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta. Nah ini penting banget. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku tahu ini orang gak bisa jaga dosa dari kuping. Gak bisa. Kita di brainwash melalui kuping nih. Mana ada orang nih bisa jaga kuping, gak ada. Buktinya bisa apal, padahal gak beli kaset. Betul ya? Kuping. Heran, tahu aja, denger aja. Iya, kuping. Allah jaga telinga yang dengannya dia mendapatkan kabar gembira, atau kabar buruk, atau kabar apa saja. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, kata Allah. Karena sunnah yang dia lakukan, aku kan jaga telinganya. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, kan ku jaga mata yang dengannya dia memandang. Orang mana yang bisa menghindari dosa dari mata? Enggak ada. Kita tinggal di negeri yang masyarakatnya heterogen ini. Mau lihat model apa ada di negeri kita, betul? Semuanya masuk. Karena negeri yang masyarakatnya baik ya salah satunya Indonesia. Unik, negeri yang unik. Kalau kita lihat rating-rating dunia tuh, ada anekdot salah satu bangsa yang berani bayar mahal buat macet cuma di Indonesia doang. Mobil miliaran dibeli cuma buat macet, Indonesia doang tuh. Cuma buat pajangan. Negara-negara asing nggak ada. Tetangga deh, coba kita lihat tuh. Asal jauh-jauh Hongkong aja. Ya. Itu orang-orang kayanya nggak ngoleksi mobil. Pada jalan kaki. Di kita orang susahnya ngeri dia. Mari macet bersama. Gitu. Demen ngebuang waktu. Ya. Padahal orang berpikir, saya beli mobil buat apa? Kan harusnya begitu. Kalau ada manfaatnya ya dibeli. Kalau nggak ada ya ngapain? Karena kata Rasul kan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau lihat sempurna tidaknya agama seseorang, lihat bisakah dia meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Jadi orang dibilang pinter kalau meninggalkan yang nggak manfaat. Kalau masih mengerjakan yang nggak manfaat, walaupun title-nya banyak, terkenal pinter dalam sekolahnya, tetap nggak pinter. Karena ciri khas orang pinter yang benar, bakhil dengan waktu. Oh, dia nggak sia-siakan. Ini waktu pinjeman. Emang hidup ini bukan pinjeman. Pinjeman. Yang minjemin bakal nanya.
Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil naim. Jangan merasa aman. Kita merasa nggak dipinjemin, waduh. Semuanya pinjemin. Allah bakal minta semua yang dipinjam. Nah, selama kita minjem, kita pakai buat apa? Kayak kita punya mobil, dipinjem sama orang, balik mengkilat, bersih wangi, seneng dong yang dipinjemin, betul? Sekarang kalau kita punya mobil, punya motor, dipinjem sama orang, balik penyok, dekil, debu, bau lagi, buka pintu, tikus lompat. Oh, enggak lagi dah. Yang minjemin marah. Allah pinjamkan alam ini, kamu hancurkan alam ini, yang punya alam bakal marah. Ini pohon ratusan tahun ditebang cuma gara-gara pengen bikin perumahan. Allahu Akbar. Ini sungai tempat mengalirnya air, buang air ke situ, diperkecil, ya yang punya alam marah. Ini tambang dikeruk abis-abisan, ya, bukan sama orang Islam, sama orang kafir yang nggak tahu aturan main. Lihat, abis alam dikeruk. Allah tancapkan emas di muka bumi ini. Dulu Allah ciptakan bumi ini doyong, kata Ibnu Katsir. Ditancapkan perak masih doyong, ditancapkan emas baru tegak itu bumi. Sekarang emas diambil semua, pindah ke gigi, pindah ke kacamata, ya miring lagi dah bumi urusannya. Ya. Padahal boleh-boleh saja diambil sekedar, boleh, bukan nggak boleh. Tapi kalau sampai merusak alam ya jangan. Ya kadang-kadang saya tinggal di Bogor Barat, itu kan ada sungai irigasi, bukan sungai asli, sungai irigasi, buat ngairin sawah. Ya kadang dibuka pintunya itu pengairan sawah jalan. Ini dipikir sama orang kali sungai ya, lempar sampah, apa ada yang lempar kasur. Saya bilang jenius nih orang betul-betul ini. Irigasi sampah dilempar. Lawang sungai asli saja bisa dangkal, apalagi irigasi. Waduh, ini kalau nggak buru-buru direnovasi otaknya bahaya ini. Ya. Harus ada revisi sedikit. Kok irigasi dibuang sampah? Dia nggak mikir panjang. Nanti kalau macet, akhirnya beras nggak bisa ditanam, buah nggak bisa dipanen, kan jadi mahal. Akhirnya suplai dari luar. Iya, sama. Sama dengan kita yang kadang-kadang nggak paham. Ya, saya sampaikan di yang lampau berkaitan dengan darah. Ya, berapa orang yang donor darah dalam sebulan dalam satu kantor kesebut dengan nilai. Itu pun nggak rutin. Tapi transfusi darah itu butuh jutaan liter tiap harinya. Dari mana suplainya? Dari negeri kafir. Darah siapa? Darah orang kafir. Kita nggak makan yang haram, cuma masukin darah orang yang makan haram, sama gak? Sama. Tapi kan kita nggak tahu, jadi nggak dosa. Ya kalau masalah dosa mangga memang urusan Allah. Cuma berubah gak babi jadi kambing? Ya enggak. Itu permasalahannya. Ayo anak bangsa mulai berpikir. Bagaimana kita punya bank darah syar'i supaya nggak masuk yang haram. Ini perusakan anak bangsa dari semua lini kehidupan. Kalau kita nggak bangkit bersama, meluruskan niat akan susah. Susah untuk bangkit kembali. Wa ya'udzubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Tayyib. Ya, dan khalas bahasan tentang mencintai Allah. Silakan yang mau bertanya. Fadhal. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nam. Fadhal. Ada? Oh, ada itu ya. Sambil menunggu. Iya, fadhal, maaf. Mengenai muamalah dengan orang kafir saat. Iya. Karena di negara kita tuh ada imbauan untuk misalnya jangan belanja di misalnya di supermarket tertentu lah yang mana itu dikelola atau dipunya oleh orang kafir. Lebih baik kita belanja di warung-warung tetangga misalnya. Itu kan sebenarnya secara hukum kita boleh bermuamalah gitu, tapi dengan tujuan untuk seperti itu misalnya tetangga kita atau misalnya saudara kita yang muslim biar setelahnya muter lah artinya. Yeah. Itu bagaimana dari sisi? Ayo, kan dibilang tadi a'izzatin alal kafirin, adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Ya tetap Islam dikedepankan. Kalau ada orang Islam yang bisa membuat produk handphone bagus, ya kita beli sama orang Islam lebih utama.
Tapi kalau memang orang Islam nggak ada yang bikin, Malaysia memang hukum asalnya kita butuh, gitulah. Karena Islam itu bukan jual belinya yang dibahas, bukan untung ruginya, manfaat muamalahnya. Makanya Nabi itu bermuamalah sama orang kafir. Kayak contohnya waktu Nabi meninggal, itu baju besinya digadaikan sama Yahudi, betul? Nabi menggadaikan baju perangnya sama Yahudi. Itu kalau kejadiannya 2018 rame urusannya. Wah, nggak sakti lagi dari Rasul gitu. Baju besinya digadaikan. Itu hikmah dibalik itu banyak banget loh. Ya, padahal kita tahu besannya kaya, namanya Abu Bakar. Seberapa susahnya sih besan minjem dulu duit, pakai gadein baju perang lagi. Dia punya mantu kaya siapa? Utsman bin Affan. Seberapa susahnya? Cuma kenapa Nabi kok mau menggadaikan sama Yahudi? Agar kalian tahu, kata sahabat, bahwa muamalah sama orang kafir itu boleh. Tapi akadnya Islami. Karena mengajarkan Yahudi supaya masuk Islam. Dan banyak Yahudi masuk Islam sama Rasul. Banyak. Sampai istrinya orang Yahudi. Siapa? Maryam Qibti. Maryam Qibti. Nah, itu orang Yahudi. Masya Allah. Jadi memang lihat muamalahnya. Makanya antum lihat aja kalau memang antum kerjasama sama, jangan ketakutan. Kalau kita kerjasama sama orang kafir, dia makin besar. Yang bikin besar kan Allah. Mana kita tahu uang yang halal masuk ke mereka dari kita itu bisa mendatangkan hidayah buat dia. Mana kita tahu tiap mau rapat dengan kita, dia bengong lihat muka kita yang habis wudu, habis sholat, kayak dicas badan kita sama sholat. Sementara mereka nggak pernah sholat, baterainya ngedrop, betul? Nah, tiap melihat kita, itu kan semua efek dari itu ya. Tapi kalau memang ada orang Islam, ya Islam lebih utama, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena sistem kerjasamanya yang penting. Sama orang kafir kerjasama buat yang halal boleh. Tapi sama orang Islam kerjasama lebih boleh. Cuma kalau buat yang haram, ya haram hukumnya. Fadhal. Nah. Ya. Ini. Bagaimana adab berbeda pendapat melihat saat ini para penuntut ilmu awam saling hujat, apalagi kepada ulama guru yang berada beda pendapat dengan gurunya. Itulah kesalahan para penuntut ilmu menjadi hakim buat guru-guru mereka. Yang paling baik buat penuntut ilmu itu belajar ilmu. Karena pada akhirnya ilmu itu kalau kitanya istiqomah tanpa bicara kelompok, organisasi atau partai, Islam toh yang kita bicarakan, insya Allah Islam itu qala Allah wa qala Rasul. Gampang kok. Sama tat qala Allah wa qala Rasul. Kata Imam Syafi'i apa? Orang nggak dilihat dari hafalan, tapi aplikasi ilmunya. Nah sekarang kalau dia jago Quran, jago sunnah, cuma nggak mempraktekkan sunnah gimana? Walaupun dia bicara Quran dan sunnah, tapi dia nggak pakai, maaf, kita pilih yang pakai dulu, itulah. Pun memilih guru boleh, manhajnya sama, cuma teknik penyampaian. Antum tipikal orang yang kaku, susah bercanda. Belajar sama orang yang bercanda mulu, kesel, bercanda mulu, begitu ya. Tapi antum orang yang suka bercanda. Sama orang yang tegang, gue gak demen deh, kaku banget nih orang, betul? Boleh antum pilih karakter, boleh. Yang penting manhaj. Ya. Jadi yang asik buat antum. Makanya sengaja ya, saya bikin tempat di Bogor sana, tempat yang anak-anak muda supaya bisa enjoy. Jadi ada satu taman kajian, di situ ada yang sambil nge-gym, sambil apa gitu ya, sambil ngopi dengan kopi OP-nya itu ya. Itu ada yang stand up dakwah. Bab siroh anak-anak muda, setiap malam Rebonya ada kursus bahasa Arab anak-anak muda di Bogor, itu gratis, 3 bulan bisa insya Allah. Fadal, bikin enjoy agama ini asik kok. Tiap 3 bulan sekali kita ada acara Movland, besok ala GV Family di beberapa villa tempat, bawa keluarga, bawa anak saudara, buat 2 hari bersama Ustadz, dialog santai atau gimana. Iya, itu kita bisa bikin. Tapi dunianya dunia belajar. Sekarang sudah ada handphone canggih, tinggal tanya channel-channelnya Ustadz, di subscribe, kalau lagi live bisa lihat langsung, TV di kantong. Besok kita muter Mekah, Madinah, Khaybar, Badar, Yanbu, Taif, kemudian ke Ruaha, dan lain sebagainya. Itu bisa subscribe di Ala TV channel. Kita akan lihat beberapa tempat nanti. Masya Allah, sekarang dimudahkan daripada saling hujat, karena nggak ada keuntungannya.
yang kalian jadikan dalil perkataan guru kalian, muskilah. Ahsan belajar. Sampai kita tahu apa itu akidah, apa itu mazhab, apa itu manhaj. Tahu. Karena kalau nggak tahu bahaya ini. Ustadz, ada yang bilang bahwa orang yang mencintai Allah harus mencintai wali-wali Allah. Wali Allah itu siapa Ustadz? Wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang berilmu yang tidak pernah takut dengan ujian dan nggak pernah sedih. Wali-wali Allah itu bukan yang masuk TV. Jadi wali songo megang tongkat, kemudian bersemedi di sungai Kalijaga dan lain sebagainya. Akhi, itu fitnah yang ditebarkan buat wali-wali songo. Wali songo itu ada utusan Turki Utsmani, orangnya Sulaiman Al-Qanun, yang dipilih untuk datang ke Indonesia. Semua mazhabnya Syafi'iyah, padahal Sulaiman Al-Qanunnya mazhabnya Malikiyah. Kenapa Raja Turki ngirim wali-wali ke Indonesia? Karena orang Indonesia ini ke Syafi'i pemahamannya. Ya cuma di sini direkayasa. Katanya wali dakwah dengan wayang. Sementara wayang itu patung, betul? Ada hadis tentang patung. Masa wali nyampein tentang patung dengan patung? Kan itu sudah fitnah. Dan itu kejahatan ada pada Belanda. Nah, ketika dikritisi oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuku Umar, Pangeran Diponegoro, Ahmad Al-Lusi dan lain sebagainya, dulu zaman Belanda, mereka dibilang ekstremis. Akhirnya mereka dibunuh, dibantai. Yang boleh di Holland Indonesian School dulu orang-orang Gujarat yang masuk, yang berdakwah dengan musik, dari Yaman, Hadramut. Islam nggak pernah kenal musik. Cuma dari Yaman itu kan orang-orang Nasrani dulunya. Orang-orang dari Abraha, gitu ya. Jadi di sana juga pada suka musik karena orang Kristen, orang Nasrani itu kalau beribadah pakai musik. Cuma berkolaborasi dengan waktu dan masa, akhirnya orang berani berkata musik Islami, waduh, film Islami, sampai ada yang pacaran Islami. Ini bahaya. Kita perlu belajar sejarah supaya kita nggak bingung, gitu ya. Waliullah ada orang-orang saleh. Wali-waliullah itu Allah sudah hari man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku waliku, kata Allah, perang melawan aku. Waliullah itu nggak ngajak syirik, nggak ngajak nyembah kuburan. Jangan gampang orang mengatasnamakan waliullah. Jangan gampang mengatasnamakan keluarga Rasul. Keluarga Rasul kita bela, itu manusia-manusia mulia yang kita bersalawat. Wa ala ali Muhammad, keluarga Muhammad kita bersalawat. Garda depan kalau jihad mereka itu. Tapi mereka bukan orang yang ngajak ke kuburan, ngajak bid'ah pakai baliho, bukan, enak aja. Waliullah itu jelas orang-orang yang tegas dalam keagamaan, kita bela mereka kalau betul-betul kita paham. Jangan terkecoh. Yuk belajar supaya tahu. Ya jangan identikan Islam cuma dengan sorbannya, dengan jenggotnya, cemong jidatnya. Belum tentu. Jakarta, Tangerang, belum tentu. Betul ya? Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin bertanya, bagaimanakah mengukur derajat cinta kita dengan Allah? Dan bagaimana kiat-kiatnya Ustaz? Ada sih ya, sebenarnya ini kajian nanti nih di BDN Mandiri kita bahas dengan 30 perontok dosa itu ya, 30 perontok dosa. Itu ada bab yang menjelaskan tentang tanda-tanda hati yang lemah dan tanda-tanda hati yang kuat cintanya sama Allah. Salah satu tanda hati yang cinta sama Allah itu walladzina amanu asadu hubban lillah. Karakternya itu lebih mencintai Allah ketimbang yang lain. Jadi gampang bergetar hatinya. Hatinya gampang bergetar. Azan berkumandang karena ditunggu. Senangnya dengar azan. Kenapa? Nunggu. Tapi kalau orang yang imannya lemah, kaget dengar azan. Ya Allah, udah jauh. Nggak usah angkat tangan, udah ya. Haruskah wanita muslim memakai cadar? Enggak harus. Ya, enggak harus. Cadar bukan wajib, tapi mustahab. Sangat disukai. Ulama berpendapat tentang cadar ini, kan perempuan aurat tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan, betul? Tuh, perempuan harus ketutup. Yang boleh kebuka cuma dua, muka dan tangan. Sehingga kaki juga pakai kaos kaki, Bu. Ya nggak usah ditarik. Ya udah ya. Pakai kaos kaki. Karena aurat.
Kaki aurat perempuan. Ya, bapak punya istri, suruh pakai. Anak perempuan juga sama. Kalau nggak dayus loh Pak. Ya Allah nggak lihat kita nanti. Nah istilahnya kalau kaki saja harus ditutup karena aurat. Padahal kalau boleh jujur Bu tanya, lelaki mana yang demen sama jempol kaki perempuan? Nggak ada yang demen. Sumpah nggak demen ya. Tapi harus ditutup. Kira-kira jempol kaki sama hidung lucuan mana? Kata ulama begitu ya. Makanya kalau muka nimbulin fitnah, tutup lebih baik. Tapi tidak wajib. Ya, jangan gara-gara yang tidak wajib merusak yang wajib. Tetap ada waktunya. Bisa bagus. Nggak bisa nggak apa-apa, nggak dosa. Lawang kita kalau ihram saja cadar suruh buka kan? Sholat suruh buka, berarti nggak wajib. Nggak ada kewajiban ya. Kalau kalimatnya harus, ya lihat momen. Kalau emang harus daripada fitnah lewat laki-laki, kalau ada acara apa, tutup lebih baik. Itu lebih aman buat dia. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya tetap menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim tanpa terjerumus dalam sikap ujub? Ya, katakan semua ini hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu. Sudah, pokoknya kita ngapain aja karena Allah. Pak, berangkat pagi pulang sore, sebulan dapat gaji, kita kasih orang rumah, kesel, pegel. Kita yang capek, yang ngabisin, betul? Tapi jangan begitu Pak, kita kerja karena Allah, betul? Kasih, nggak jadi miskin karena nafkah. Ibu bikin makanan minuman dari pagi, giliran anak laki mau makan nggak ada yang makan, ditinggal, kecewa dong. Besok jangan merubah rasa Bu. Anak akan nyobain, mah tumben cemplang nih sayur, kemarin lagi nggak dimakan itu. Gak usah gitu. Bapak kita bikinin kopi, dibikinin tiap hari. Bapak berkhianat di luar, bikin ibu kesel. Jangan ngurangin rasa kopi. Kok lain kopinya mah? Iya, kita juga sudah lain gitu ya, jangan. Biasakan semua karena Allah. Insya Allah mudah-mudahan manfaatnya. Ya, minta maaf kalau kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.